Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada podcast Suara Bergerak. Podcast ini dikelola oleh Departemen Analisis Sosial Bidang Pergerakan BMV Subnet 2023. Aku di sini Muhammad Raihan dari jurusan Hubungan Internasional Angkatan 21 akan menjadi host untuk acara podcast ini. Pada hari ini kita akan membahas tema yaitu gerakan mahasiswa. Dan hari ini kita juga udah kedatangan tamu yang keren banget ini, yaitu Mas Ubay. Mas Ubay ini adalah Ketua LPM Faperta, yaitu lembaga pers di Fakultas Faperta. Dan juga Mas Ubay ini aktif Mas ya di acara Kamisan Mas ya. Ya, mungkin Mas Ubay bisa nyapa teman-teman dulu yang nonton. Halo teman-teman, bisa panggil aku Ubay dari Fakultas Pertanian, pemimpin umum di Lembaga Pers Mahasiswa Pertanian. Lembaga pers namanya LPMP Plantarum. Oke Mas, mungkin sebelum kita mulai Mas ya, mungkin tadi teman-teman ada yang bingung tuh, acara Kamisan itu apa sih Mas sebenarnya? Acara Kamisan itu acara yang dilakukan rutin setiap Kamis. Kalau misalkan di Jakarta di pusat itu setiap hari Kamis, sedangkan kalau di Jember sendiri itu setiap 2 kali seminggu, itu sama juga di hari Kamis. Jadi acara Kamisan itu berupa aksi diam untuk menyuarakan pelanggaran HAM yang ada di Indonesia semenjak dahulu sampai dengan sekarang gitu. Kalau di Jember sendiri, karena dari Jember sudah ada sebenarnya dari dulu, namun vakum di tahun 2020 sempat mandek, kemudian lanjut lagi di tahun 2022 bareng teman-teman sampai sekarang. Sekarang udah 20-an kayaknya, 20 aku enggak begitu tahu dapat berapa, kayaknya 24-an deh. Berarti itu enggak cuman tentang yang September hitam itu doang, bukan enggak, September doang. Enggak, mungkin karena ini ya, karena bertepatan dengan bulan September dulu mulainya. Mungkin dari situ banyak masyarakat yang menyambungkan sama September hitam gitu. Soalnya kan pasti orang-orang ngiranya, oh karena September nih, jadi acara kalian September gitu. Nah, terus juga kebetulan kan ini sih, kebanyakan pelanggaran HAM berat masa lalu itu ada di bulan September. Oke, itu mungkin info bagi teman-teman ya. Mungkin kita langsung aja Mas ya ke pembahasan. Jadi mungkin kan kita hari ini mau bahas tentang gerakan mahasiswa Mas ya. Iya. Nah, mungkin kita mulai dari yang simpel dulu Mas. Yaitu sebenarnya menurut Mas sendiri gerakan mahasiswa ini apa Mas? Soalnya kan mungkin kalau aku Mas ya, orang awam gitu ya, misalnya orang awam, kiranya gerakan mahasiswa itu kan pasti di pikirannya, oh demo nih, wah aspirasi mahasiswa nih. Sebenarnya kalau menurut Mas sendiri apa sih Mas? Kalau bagi aku itu gerakan mahasiswa, kalau aku pakai skup yang lebih luas gitu, gerakan mahasiswa bisa banyak bentuknya, nggak cuma soal demo dan lain sebagainya. Gerakan mahasiswa bagiku adalah segala bentuk tindakan dan hal-hal yang dilakukan mahasiswa dalam meningkatkan intelektualitasnya, apapun itu, dan apapun basisnya, termasuk mungkin teman-teman yang bergerak di bidang kesenian itu merupakan gerakan mahasiswa yang basisnya di pertanian, di kesenian gitu, atau teman-teman yang di Kopma itu merupakan gerakan ekonomi teman-teman mahasiswa gitu. Banyak, nggak cuma soal demo kan hanya hanya gerakan mahasiswa yang momentum kadang kan. Kalau misalkan akhir-akhir ini kita lihat itu kan momentum, dan gerakan mahasiswa banyak kayak cuma soal demo, kalau aku nangkapnya gitu. Berarti sebenarnya kalau misalkan di kampus misalkan orma-orma itu sebenarnya juga gerakan mahasiswa, termasuk gerakan mahasiswa. Bahkan mungkin teman-teman mengenal orang-orang yang aktif di manapun itu merupakan orang-orang yang penggerak di ormawanya masing-masing. Jadi mungkin ini aktivis itu. Padahal kan aktivis nggak cuma soal hal-hal yang turun ke jalan dan sebagainya gitu. Mereka yang bergerak di bahkan keagamaan mungkin ormawanya sendiri gitu, itu kan bisa disebut sebagai penggerak. Juga. Nah Mas, sekarang kan kita kan tahu Mas, media sosial itu kan udah merajalela lah. Apa aja kita bisa pakai media sosial, mau tentang entertainment atau apapun itu pakai media sosial. Nah, bisa nggak sih media sosial ini kalau dipakai untuk mobilisasi gerakan mahasiswa? Menurut Mas bisa nggak? Bagiku sangat bisa banget, karena dalam sejarah kalau misalkan sebuah otoriter negara mau membungkam bagaimana gerakan mahasiswa itu berjalan, itu bisa diambil dari di era Orde Baru di era Orde Baru di mana semua media dikendalikan, dan majalah baik itu di tingkat mahasiswa maupun majalah umum banyak yang dibredel. Dari situ informasi yang tersampaikan kepada masyarakat kan nggak nyampe tentang kondisi negara hari ini. Nah, ketika media itu di-cut,
masyarakat nggak akan mendapatkan informasi soal itu gitu. Atau sederhananya aku ambil contoh ketika dulu waktu SMA gitu, aku nemuin jadi dapat zin ini majalah yang dalam bentuk mini gitu. Zin ini judulnya Punk Planet, itu menyebarkan soal gerakan-gerakan punk dari tangan ke tangan, tapi itu pakai fotokopi gitu, di fotokopi karena murah gitu. Dari situ kan soal pengetahuan bagaimana gerakan punk ini berjalan itu kan lewat situ, disebarin di situ gitu. Dan media sudah bertransformasi, kita kenal Instagram dan sebagainya. Kayaknya teman-teman mahasiswa sekarang lebih sering megang HP ketimbang megang kayak buku gitu. Makanya itu karena itu juga digunain akhirnya. Mungkin ya itu. Kayaknya orang nggak akan sadar dulu, nggak akan merasa empati dulu kalau misalkan dia belum tahu soal isu apa yang lagi booming hari ini gitu. Itu sih pentingnya memobilisasi masyarakat atau memobilisasi mahasiswa lewat media sosial. Berarti emang media sosial ini sangat digunakan mahasiswa sekarang, apalagi untuk gerakan, untuk apa itu kan pasti juga butuh media sosial kan. Apapun. Nah Mas, kalau Mas lihat Mas ya, mungkin selama masih di mahasiswa atau Mas juga mungkin merhatiin itu Mas ya. Sebenarnya dampak gerakan mahasiswa itu gimana Mas? Mungkin bisa dampak ke pemerintah atau enggak mungkin ke masyarakat itu Mas? Dampak ke masyarakat ya? Kayaknya sesuai sama ini dah. Seandainya Tridharma perguruan tinggi itu dijalankan dengan sesuai apa yang dikehendak oleh Tridharma perguruan tinggi, kayaknya itu bakalan benar-benar berimpact kepada masyarakat. Kita ambil contoh soal di Tridharma perguruan tinggi itu kan ada pengabdian masyarakat. Cuma pada prakteknya bener nyata atau enggak gitu? Iya bener nggak, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dilakukan dalam program-program kampus, menggerakkan mahasiswanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat gitu. Program nyata yang ada di perguruan tinggi yang berjalan dan mengusung pengabdian masyarakat salah satunya KKN gitu. Cuma bener enggak apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa selama hanya dalam 40 hari gitu. Waktunya pendek soalnya juga. Iya, waktunya juga pendek. Kalau misalkan melihat pengaruhnya, aku rasa justru kawan-kawan mahasiswa yang bergerak di luar yang mereka mencari jalannya sendiri, mungkin mereka tergabung dalam organisasi tertentu di luar kampus, justru mereka akan menemukan hal-hal yang melebur dengan masyarakat itu tadi gitu. Tapi kalau misalkan tadi sebenarnya ada hubungannya juga sih Mas. Aku nanya, berarti menurut Mas ini mahasiswa ini mempunyai peran yang penting atau enggak? Kalau misalkan bahasanya itu mungkin membela HAM gitu. Mungkin tadi kan Mas juga bilang acara kamisan gitu kan. Itu kan sebenarnya juga membela HAM kan. Dan itu juga sering diikutin oleh mahasiswa pasti kan. Dari UNED, mungkin di Jember, UNED, di UNMU gitu-gitu ya. Sampai di luar-luar Jember juga. Nah, berarti peran mahasiswa itu sangat dibutuhkan atau enggak Mas? Aku percaya pendidikan, literasi dan lain sebagainya itu bicara soal akses ya. Dan yang paling punya akses terhadap pendidikan itu ya salah satunya mahasiswa. Ya kembali lagi sama yang aku obrolin tadi, kita bakalan empati kalau misalkan kita udah tahu gitu. Nah, cara untuk menempuh ke dalam posisi tahu ini ya kita perlu akses dulu, dan akses itu dipunyai mahasiswa. Dan mahasiswa setelah punya pengetahuan dari apa yang didapat dari aksesnya, itu ya justru untuk menyalurkan kepada yang ada di luar kampus, untuk mereka yang belum punya akses dan sebagainya. Salah satunya pengetahuan itu. Kalau misalkan aku singgung soal HAM dan sebagainya yang dilakukan oleh teman-teman kamisan, ya itu berupa salah satu efeknya yang diharapkan itu mentransformasikan apa yang diketahui oleh teman-teman yang bergerak di perjuangan HAM itu sampai pada masyarakat yang lewat di alun-alun, katakanlah semacam itu. Tapi kalau kan ada mahasiswa kayak yang ada yang aktif, ada yang apatis gitu. Nah, menurut Mas itu salah nggak sih mereka kalau bahasa apatis itu mereka salah nggak Mas? Kalau Mas sendiri, apakah mahasiswa itu emang harus yang aktif, harus yang peduli politik, peduli sekelilingnya, apa enggak emang? Aku rasa tiap orang punya punya pilihan hidupnya masing-masing, dan tiap orang pasti punya bidangnya masing-masing. Aku nggak tahu aku bisa dibilang aktif atau enggak. Cuma kayaknya teman-temanku yang mungkin nggak satu bidang sama aku, nggak aktif di satu bidang sama aku, mungkin aja dia balik kuliah, dia kerja atau apa. Mungkin
tiap orang punya pilihannya sendiri. Aku nggak tahu, aku nggak berani ngejudge dia apatis. Jadi setiap bidang atau mungkin bahasa kita, setiap jurusan itu punya perannya sendiri gitu maksudnya? Perannya sendiri-sendiri, Kak. Misalkan nanya soal hukum, katakanlah nanya soal hukum ke teman-teman yang ada di bidang pertanian, mungkin akses mereka nggak sebanyak teman-teman yang benar-benar ada di fakultas hukum gitu. Ya bagiku nggak harus jadi satu di satu bidang gitu. Kegiatan teman-teman kayak di pertanian, mereka datang ke masyarakat kemudian belajar soal pertanian, itu udah bagian dari kegiatan mereka, bagian dari ketidakapatisan mereka bagi. Benar, berarti setiap orang tuh sebenarnya punya kesempatannya sendiri dia untuk menjalankan gerakan itu sebenarnya. Ya. Nah, tiap bidang. Kalau menurut Mas sendiri tuh kan kayak tadi mungkin setiap bidang itu berbeda-beda. Misalkan fakultas hukum pasti kan mungkin untuk masalah hukum lebih ahli hukum gitu Mas. Iya. Untuk politik mungkin lebih ahli yang FISIP gitu Mas ya. Nah, itu tuh kan sebenarnya menurut Mas merupakan tantangan nggak Mas sebagai mahasiswa saat melakukan misalnya gerakan itu ya? Nah, pasti kan gerakan kita butuh data, butuh apa, terus kita minta dari anak hukum, butuh anak politik, itu tantangan nggak Mas sebenarnya? Tantangan, aku melihatnya justru sebagai ini ya, warna kolaborasi dari teman-teman dari tiap fakultas gitu. Aku rasa kalau misalkan teman-teman yang dari fakultas pertanian hanya berkutat di pertaniannya aja, ya itu bukan hal yang bagiku patut dibenarkan juga. Dia perlu kolaborasi dengan teman-teman yang di bidang hukum. Kalau misalkan mau ngekaji soal konflik agraria katakanlah, agraria kan juga menyentuh ketertindasan petani, perampasan lahan dan lain sebagainya. Sedangkan itu berada di bawah naungan hukum, dan ya perlu kolaborasi dengan teman-teman hukum, dan proses advokasinya juga membutuhkan teman-teman yang ada di bidang politik gitu. Berarti Mas nggak menyarankan kalau misalkan anak fakultas mau gerak sendiri gitu, nggak menyarankan misalkan? Iya. Kan nggak ada yang tahu kan? Iya, misalkan. Ya, gimana ya ngomonginnya? Ya akan lebih proper, akan lebih proper ketika dikombinasikan dengan teman-teman yang ada di fakultas lain. Biar semua aspek itu terpenuhi semua. Gitu. Mungkin terus selanjutnya itu kan kita tahu Mas ya, pas ada gerakan atau mungkin gerakan mahasiswa ini sering direpresi, dihalang gitu-gitu. Mungkin ada juga yang penangkapan dan lain. Itu menurut Mas sendiri gimana? Bisa mungkin cara mungkin lucunya cara tidak tertangkapnya lah, atau cara amannya itu gimana? Kan pasti mahasiswa banyak yang takutnya ntar takut ditangkap, takut digebukin atau apa. Kalau Mas gimana? Kalau misalkan aku kan, kalau dalam aksi atau demonstrasi yang skala besar biasanya kan jarang ya ikut, bahkan nggak pernah. Maksudnya karena aku ada di lembaga pers, biasanya turun ke jalan ketika ada demonstrasi itu dari bidang pers, maksudnya meliput kan. Biasanya kalau dari teman-teman pers sendiri tuh ya karena mereka punya ID pers dan kerja-kerja redaksinya itu dilindungi oleh undang-undang, ya dia punya rasa aman gitu. Cuma kalau misalkan sebagai seorang demonstrasi, aku ngikutin bagaimana jalannya demonstrasi itu sedari kajian atau sedari konsolidasi, kemudian ada perubahan massa setelah turun ke jalan, artinya massanya bertambah banyak. Artinya ada masa yang tidak ikut pas waktu konsolidasi itu. Hal yang paling bisa disadari dan hal yang harus dilakukan ketika turun ke jalan atau demonstrasi, ya tentunya harus datang pas waktu konsol. Karena kan waktu konsolidasi itu nggak cuma ngomongin soal bagaimana apa isu yang sedang diangkat gitu, tapi juga ngomongin teknis bagaimana berjalannya demonstrasi gitu. Iya, terus dan bagaimana ketika ada kawan di sampingnya yang tertangkap dan sebagainya, bahkan ketika temannya jatuh, ya jangan sampai ditinggal dan sebagainya gitu. Yang penting ini sih datang pas waktu konsol agar tahu apa substansi yang dibawa sama teman-teman demonstrannya. Itu kan pasti kan teman-teman mahasiswa kan mau di Jember mau di luar kan pasti ada kayak cerita, pasti malas saya ikut misalkan demonstrasi gitu, malas saya ntar dicu lah gitu nggak aman lah gitu. Cuma kalau misalkan disadari dari awal semenjak berangkat memutuskan turun ke jalan,
turun ke jalan itu kan berdasarkan kesadaran pribadi ya, berdasarkan kesadaran pribadi dan sesuai dengan niat apa yang mereka lakukan gitu. Aku rasa kalau misalkan mereka yang punya empati dan punya niat yang tulus, aku rasa dia bakalan aman-aman aja. Dan mereka tahu jalan amannya lah, ngambil aman. Karena kan balik lagi sesuai niat dia mau ngelakuin apa di situ ya bakalan kena imbasnya nanti sesuai sama apa yang dia lakukan. Kalau misalkan dari awal emang udah niat buruk, aku rasa susah pasti. Iya, pasti ketemu dampaknya sama buruk juga gitu ya. Iya mas, aku kan juga ikut LPM Prima mas. Nah di LPM itu kan juga kalau di Permas ini sebenarnya juga kita juga pernah dapat kayak represi, dapat teguran gitu loh. Masalahnya mungkin aku nggak bisa cerita tapi ada aja gitu dari kanat. Bahwa itu kan memang menunjukkan bahwa bahkan di kampus pun lembaga pers pun kalau saat melakukan itu kan bisa dibilang gerakan kan. Itu pun tetap direpresi. Itu menurut mas gimana? Kalau lembaga pers? Kalau lembaga pers itu kan yang lagi diobrolin sama teman-teman Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia kan soal resolusi payung hukum Persma. Dan juga kalau misalkan undang-undang masih kurang membuat kampus di tingkat kampus saja tidak sadar soal bagaimana pentingnya keamanan penerbitan sebuah lembaga pers gitu. Kan di PPMI ada namanya soal jargonnya kan berjejaring dan saling menguatkan gitu. Jadi ketika misal nih dari teman-teman Prima dapat represi, yaitu merupakan sebuah tanggung jawab dan tugas dari teman-teman LPM lain untuk bersolidaritas menyuarakan bagaimana seharusnya tidak begini gitu ke yang merepresi di Prima gitu. Cuma kalau misalkan kata kawan-kawan yang ada di LPM luar buat cerita lucu-lucuan aja soal represi itu. Maksudnya kalau misalkan dipikirkan sebegitu jengahnya itu, selain yang direpresi adalah fisik, pikiran juga bakalan direpresikan pada akhirnya. Mentalnya juga kena. Ya udah dibuat lucu-lucuan aja. Dianggap santai aja gitu. Iya, dibuat santai. Tapi terus bergerak terus. Karena kalau dipikirkan ada dua kemungkinan kawan yang direpresi itu, ada yang bisa jadi tambah berani, ada yang justru dia malah ngilang gitu. Nah yang ngilang ini berarti mereka yang benar-benar masuk ke otaknya tuh. Emang benar udah seterganggu itu. Gitu. Seterganggu itu, nggak dibuat santai. Mungkin dari sebelum dia ikut pun udah dibicarain gitu, jangan usah. Ternyata pas ikut bener kena, akhirnya nextnya nggak ikut lagi. Iya, banyak yang itu, yang mutung pas waktu udah kena represi. Tapi kan mas ya, kalau gerakan ini kan pasti juga berdampak pada masyarakat. Nah, sebenarnya masyarakat menurut mas sendiri ya, kalau mas mendapatkan diri mas ini masyarakat gitu, masyarakat tuh ngelihat gerakan mahasiswa tuh gimana sih mas? Terganggu apa enggak atau malah mendukung menurut mas? Entah ya, kalau misalkan aku ngelihatnya soal bagaimana ininya sih, gimana bentuk gerakannya. Kalau bentuk gerakannya, aku selalu bahasa Indonesia ini nengeri apa ya? Aku gak jauh sih nggak ngerti. Menandai. Kalau misalkan aku nandain beberapa gerakan-gerakan yang ditunggai oleh kepentingan politik tertentu, kelompok tertentu, itu biasanya juga nggak begitu dapetin respon yang bagus dari masyarakat. Tapi kalau misalkan balik lagi soal bagaimana mahasiswa itu turun berdasarkan niatnya, itu bakal mendapat respon yang bagus dari masyarakat. Tapi menurut mas sendiri kenapa sih kok ada respon negatif itu? Padahal masyarakat tahu, maksudnya gerakan mahasiswa ini bukan karena main-main juga gitu, karena ada ketidakadilan di situ. Tapi kenapa kok masih tetap aja nggak suka gitu loh? Aku rasa sih karena ini ya, rekam jejak kawan-kawan yang aku bilangnya mungkin mereka yang datang, ya itu tadi yang mungkin nggak datang konsolidasi, kemudian justru malah jadi memperkeruh suasana pas waktu demonstrasi gitu. Berarti ada aja yang emang datang untuk sebenarnya buat ricu aja gitu. Nggak gitu juga aku nangkapnya sih. Bisa aja dia nggak tahu apa substansinya, terus bisa dia datang, kawan-kawannya mengarah ke sini, dia malah belok dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang harus dihindari ketika demonstrasi gitu. Berarti menurut mas, maaf tadi yang sebelumnya, berarti menurut mas emang kalau menurut mas sendiri nggak ada ya mahasiswa yang emang, karena kalau menurut aku sendiri pasti ada aja mas, kayak mahasiswa yang datang tapi sebenarnya buat ikut yang urus-urusnya doang gitu. Ada, biasanya ada, cuma bagiku
itu bukan hal yang seharusnya dilakukan gitu loh. Apa ya? Kalau misalkan mau membersihkan itu kayaknya nggak mungkin gitu, karena pasti ada gitu aja. Karena itu di tempat umum kan. Iya sih, kan nggak ada hak juga untuk ayo pulang gitu. Juga sih bener. Nah kalau tadi mungkin udah di masyarakat, selanjutnya itu di UNIF. Nah pasti gerakan mahasiswa ini kan bahasanya mungkin kan bukan dari pihak pihak UNIF gitu ya. Pasti kan itu kan inisiatif inisiatif mahasiswa kan. Nah menurut Mas sendiri respon dari universitas atau pendidikan tinggi itu gimana Mas? Apakah mereka itu yang nerima atau memperbolehkan, atau bahkan aku dengar tuh ada yang nggak ngebolehin, ada yang ngalangin gitu? Menurut Mas gimana? Sejauh yang aku ketahui sih antara kegiatan mahasiswa, artinya gerakan mahasiswa atau dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan akademik, dosen tuh bagiku hanya mengatur soal bagaimana transformasi ilmu di mata kuliah tertentu gitu katakanlah. Kalau misalkan dia masih mengatur soal bagaimana mahasiswa bertindak di luar akademik itu, wah itu udah jauh untuk mengatur ke arah situ gitu. Sejauh ini sih aku rasa bahkan teman-teman di sekelilingku, aku juga nggak pernah yang ngalamin harus dilarang gitu, dilarang untuk berkegiatan inilah itulah gitu. Selama itu tidak mengganggu jalannya kegiatan akademik ya aku rasa mungkin iya sih benar. Tapi mungkin pemikiran mereka kan ketika ada saat gerakan gitu mungkin ada kasus terjadi, nanti pihak universitasnya yang rugi gitu atas reputasi lah atau gitu-gitu. Nah, yang sebenarnya kan kalau misalkan pola pikir yang universitas semacam itu yang dibersihkan bukan bagaimana gerakan itu jalan, tapi bagaimana oknum di dalam kasus itu untuk dibersihkan gitu, bukan justru gerakan yang dihilangkan gitu. Berarti kan sudah menciderai bagaimana tridharma perguruan tinggi itu berjalan. Selain sebagai pengabdian masyarakat ya juga sebagai kalau misalkan ngomongin mahasiswa moral force, agen perubahan. Ya. Berarti memang sebenarnya menurut Mas tuh pendidikan tinggi itu bisa dibilang nggak punya hak gitu Mas ya, untuk ngelarang mahasiswa bergerak gitu ya. Bahkan aku suka sama ceritanya temanku pernah cerita soal bagaimana dia diusir dari kelas karena celananya bolong-bolong karena bolong-bolong dong dikeluarin. Iya, sama pakai kaos. Disuruh keluar sama dosennya. Terus temanku bilang kalau misalkan apa nggak sekalian Pak samaan komentarin kuku saya yang panjang-panjang gitu. Kan itu kan pola-pola pendidikan yang seharusnya itu masih di SD gitu. Kan kayak soal kerapian dan sebagainya. Di lembar hasil studi mahasiswa kayaknya nggak ada yang ngatur soal mahasiswa ini demo dia dapat ini gitu kan. Itu soal ini doang sih nilainya bagus, ngerjain tugas apa enggak, ujian apa enggak, gitu doang. Kan penting cuma tugas ujian gitu. Mungkin aku mau sebenarnya menanya yang agak lebih bukan lebih ribet sebenarnya, lebih dalam lagi gitu Mas. Mungkin kalau menurut Mas sendiri Mas ya, di zaman sekarang ini kan kita zaman informasi kan. Nah, berbeda nggak sih Mas sama zaman-zaman di era Orde Baru itu Mas? Ini bahasnya agak-agak dalam sedikit soalnya menurut aku juga sebenarnya aku bingung juga apakah beda. Kan kita tahu di Orde Baru mungkin ada penekanan yang lebih, bahkan ada misalnya di kasus 98 gitu. Itu menurut Mas gimana? Apakah sekarang ini di zaman reformasi itu udah memang mulai better dari yang dulu atau sebenarnya sama aja tapi cara represi aja beda? Menurutku sama aja sih. Sama aja karena kalau misalkan ngomongin di bidang pendidikannya, kita kenal di era Orde Baru itu normalisasi kehidupan kampus, dimana mahasiswa disibukkan sama kegiatan-kegiatan akademik agar mereka nggak begitu semenyeramkan bagi penguasa gitu. Agar diskusi-diskusi hangat soal kebangsaan, agama, dan isu sosial diganti dengan diskusi-diskusi soal tugas kembali akhirnya. Aku rasa di zaman sekarang pun banyak mahasiswa udah mulai tergeser ke arah diskusi-diskusi hangat yang ada di bidang akademik saja gitu. Itu kalau misalkan bagaimana kehidupan mahasiswanya, aku ngerasa gitu aja sih. Gitu.
Nggak tahu kalau misalkan teman-teman punya agenda sendiri di luar gitu. Berarti memang maksudnya sampai sekarang ini pun sebenarnya mahasiswanya yang lebih down gitu, lebih berkurang peduli, lebih apatis gitu maksudnya. Cuma kalau misalkan dari sisi represinya, ya kita lihat ini dalam belakangan terakhir. Nah ini juga peran sosial media yang memberitakan soal bagaimana represi aparat terhadap warga pergusuran di Rempang yang terbaru, Dago Elos, terus penangkapan 3 petani warga Pakel. Itu masih belum juga menunjukkan bahwa kita benar-benar terbebas dari represi. Iya, dari represi gitu. Mungkin karena memang sebenarnya ada hubungannya nggak sih Mas? Nggak, aku mau bahas lagi. Ada hubungannya nggak sih sebenarnya sama mahasiswa yang lebih apatis itu? Jadi mungkin mereka itu jadi lebih enak aja gitu. Jadi mereka nggak usah serepresi dulu. Iya nggak sih? Ada hubungannya nggak menurut Mas? Bisa ada hubungan. Kalau bagiku bisa aja ada hubungannya. Cuma selama perjalanan setelah era reformasi itu aku tetap ngelihat ini ya, bukan ngelihat dari aksesku kan dari literatur ya, nggak ngalamin langsung. Aksesku dari literatur ya tetap ada kasus-kasus represi semacam itu gitu. Sedangkan kondisi mahasiswanya dari zaman dulu sampai sekarang kan masih naik turun, nggak yang progresif atau nggak yang lempeng-lempeng banget gitu. Dan itu sebenarnya kalau mahasiswa itu gerakan mahasiswa itu berarti memang khusus ke isu politik doang gitu menurut Mas. Ketika ada mungkin seperti misalkan kasus yang tahun 2020 nggak salah ya, yang Omnibus Law yang UU Ciptaker dan lain-lainnya, itu berarti mahasiswa itu lebih semangat ketika mengenai isu politik. Mungkin seperti sekarang yang calon presiden gitu. Dan itu tuh menurut Mas berarti cuma di isu politik doang mahasiswa aktifnya. Enggak juga sih. Soal aktifnya mahasiswa di isu-isu politik doang, ada beberapa kawan-kawan di pertanian yang mereka juga bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat. Itu maksudku variatifnya dari tiap-tiap bidang keilmuan itu di situ. Misalkan mungkin teman-teman yang dari politik atau hukum, mereka bergeraknya di bidang-bidang kritik kebijakan negara, kebijakan pemerintah misal. Tapi kalau misalkan teman-teman yang dari pemberdayaan aku maksud tadi, itu bagaimana ini mengentaskan permasalahan atau isu sosial yang ada di masyarakat pertanian soal pupuk kimia dengan memperkenalkan mereka terhadap pertanian organik. Bagaimana masyarakat itu minimal mau untuk mengenal pupuk-pupuk organik dan mau mengaplikasikan kepada lahannya. Itu kan bentuk gerakan ya. Itu kan bentuk gerakan mahasiswa di bidang pemberdayaan pertanian kan. Itu banyak. Atau mungkin mahasiswa sastra yang sesederhana mereka bikin lapakan buku aja. Itu kan artinya mereka menyalurkan akses yang mereka punya terhadap literasi kepada masyarakat yang nggak punya akses terhadap literasi. Berarti sebenarnya kembali lagi ke awal tadi, kalau semua bidang ini ada jalan sendiri. Ada jalan sendiri. Kayaknya tadi pas waktu perjalanan ke sini teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Lamongan kayaknya. Di mana tuh? Di WW, mereka bikin lapakan gitu. Untuk apa Mas? Aku nggak tahu juga. Aku cuma lewat tadi. Nah Mas, kan tadi mungkin kita itu tadi aku nanya peran mahasiswa maksudnya. Nah kalau kita kelompokkan mahasiswa itu sebagai organisasi mahasiswa gitu, misalkan BEM, HMJ, UKM, itu mempunyai peran sebesar apa Mas kalau misalkan dalam gerakan mahasiswa itu? Apakah tanpa organisasi mahasiswa itu sebenarnya mahasiswa itu juga udah bisa melakukan gerakan mahasiswa, atau emang perlu mereka BEM, HMJ gitu? Perlu organisasi. Aku rasa dirasa masih perlu, karena apa ya, setiap gerakan itu bakalan acak adut kalau misalkan nggak diakomodir, nggak diakomodir. Organisasi kan katakanlah kita nyebutnya sebagai alat buat mengakomodir sebegitu banyaknya massa gitu. Kalau misalkan nggak ada organisasi, ya mereka bakalan jalan sendiri-sendiri. Dan akan ada kemungkinan mereka akan diadu domba oleh, kalau misalkan di kampus ya oleh pihak dekanat atau kampus gitu.
akan mudah masuk kemudian mengadu domba tiap-tiap orang yang maju sendiri-sendiri. Memang perlu yang mengumpulkan massa gitu ya. Yang mengakomodir dan sebagainya. Dan itu bisa jadi salah satu faktor kayak pelindung itu juga nggak sih Mas? Kalau organisasi mahasiswa itu, mungkin kalau sendiri-sendiri itu malah lebih nggak aman. Kalau ada organisasi mahasiswa kan ada wadah yang melindungi. Iya, aku nangkep maksudnya. Iya, bakalan lebih aman karena kan dari semenjak mahasiswa itu diakomodir di gerakannya, semenjak itu kan sudah diperincikan kemungkinan terburuknya oleh si organisasi yang menggerakkan itu gitu. Ya itu bisa bentuk keamanannya. Nah, kalau Mas lihat ya Mas ya, mungkin aku mau bagi dua gitu Mas. Kalau misalkan kasus-kasus di UNED gitu ya, mungkin Mas ada tahu berapa lah. Menurut Mas sendiri gimana sih Mas tanggapan dekan atau UNIF gitu atas gerakan mahasiswa yang dilakukan sama anak-anak UNED ini misalkan? Apakah mereka nerima atau bahasanya bodoh amat atau gimana Mas? Aku justru ngelihatnya belakangan kayaknya ini dalam dua tahun terakhir ya, tahun terakhir kan aku jabatnya di 2 tahun terakhir di lembaga pers ya. Di tahun pertama aku jabat itu aku pernah nulis soal nafas akhir ideologi Ormawa kampus. Itu nyeritain soal bagaimana kegiatan-kegiatan mahasiswa yang basisnya soal event organizer. Ya, program kerja mereka yang hanya bertajuk pada kegiatan-kegiatan event. Aku masih belum bisa ngerasain gimana rasanya orang-orang yang kuliah sebelum aku bercerita soal organisasi ini ngadvokasi soal isu ini, organisasi ini ngadvokasi soal isu ini gitu. Cuma di kampus aku masih belum ngerasain itu sampai sekarang ya, sampai semester 7 ini. Itu belum kerasa gitu ya. Ya mungkin entah aku yang nggak terlibat langsung ya, atau cuma pasti kan UNED ini sempit ya, cuma segini doang, nggak mungkin lah nggak dengar kabar soal isu. Iya sih, pasti ya temboknya pasti kan. Iya sih benar sih. Tapi kalau mungkin tadi dari lingkup UNED Mas ya, kalau misalkan lingkup Indonesia gitu, mungkin lebih jauh lagi, itu gimana menurut Mas kalau pemerintah itu nanggapinnya gimana? Ngeresponnya? Iya ngeresponnya. Kayak kita tahu lah banyak kasus lah, misalkan saat uji taker yang terus ada, aku pernah lihat kayak video ternyata kan itu mereka demonya kan di depan DPR nggak salah. Nah ternyata itu jauh banget ya, misalnya mereka demo depan gerbang gitu ya. Mereka tuh tempatnya para DPR jauh di belakang. Jadi sebenarnya mereka juga nggak denger juga mereka mau apa. Jadi itu kayak lucu sebenarnya kan, kayak kondisi-kondisi kayak gitu tuh. Iya. Kalau misalkan ditanyain soal respon negara terhadap apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apa coba? Maksudku apa yang berubah setelah itu? Aku rasa tetap menindas juga dari pemerintah, dari negara juga tetap menindas gitu. Apalagi setelah ini loh, setelah 17 Agustus kan itu rentetan konflik represi terhadap rakyatnya sendiri itu kan begitu masif gitu loh. Berurutan di tahun ini, dimulai dari penangkapan 3 petani warga Pakel itu, bahkan sampai Rempang, dan juga gimana penembakan gas air mata di Dagoelos, terus juga kasus-kasus Kanjuruhan. Itu tragedi-tragedi momentum yang menunjukkan bahwa bagaimana negara melakukan kekerasan terhadap masyarakatnya sendiri gitu. Dan soal demonstrasi mahasiswa di depan gerbang, nah itu juga entah ini cuma pikiranku atau banyak yang berpikir seperti ini gitu. Ketika meliput agenda demonstrasi di depan gedung DPR kan biasanya tuh pakai fakta integritas yang ditandatangani dari setiap fraksi gitu. Itu kalau misalkan aku ngeliput selalu berakhir dengan ucapan bahwa kalau misalkan tuntutan kita tidak ditindaklanjuti, kami akan datang dengan massa yang lebih banyak. Itu kan sering terdengar kan. Maksudku sejak kapan mereka mendengarkan dan takut dengan ancaman-ancaman semacam itu gitu loh. Bahkan ketika meliput agenda tersebut pun
setelah penandatanganan itu aku rasa dari mahasiswa yang bejibun datang pas waktu itu, mereka nggak tahu jalannya fakta integritas itu setelah ini kemana gitu. Mau apa selanjutnya? Iya. Apa gerakan selanjutnya gitu. Itu pikiranku anehnya kalau misalkan kita demonstrasi momentuman gitu. Ya itu. Terus apa sebenarnya bisa nggak sih Mas kayak gerakan mahasiswa ini apa ya mempengaruhi politik, misalkan politik Indonesia, walaupun sebenarnya agak jauh ya mahasiswa politik, tapi kan yang tadi aku mungkin udah bicara nih itu isu-isu politik itu kan sebenarnya juga salah satu fokus mahasiswa kan. Tapi bisa nggak mahasiswa itu bukan hanya advokasi gitu, tapi juga sampai ngerubah. Menurut Mas gimana? Kalau sampai sekarang Mas merhatiin itu? Aku nggak tahu ya kalau misalkan dari pandangan teman-teman yang di bidang politik gimana. Cuma aku suka sama kalimatnya aku nggak tahu detail kalimatnya gimana. Cuma intinya gini. Seorang koboi yang datang ke desa untuk memberantas bandit. Ketika bandit itu pergi, seharusnya dia juga ikut pergi gitu loh. Tapi ketika bandit itu pergi, kemudian dia seorang pahlawan gitu, dia akan berpotensi jadi bandit baru gitu. Nah, pengaruh gerakan mahasiswa terhadap bidang politik, kebanyakan mahasiswa yang setelah selesai dengan kuliahnya, kemudian dia masih berkecimpung di bidang politik. Dia akan menjadi bandit baru di. Soalnya sebenarnya kan banyak Mas kayak gitu. Ada lah beberapa kan kayak aku nggak mau nyebut namanya, tapi ada lah oknum yang dulunya ikut bahasanya ikut mungkin memerangi hal yang sama, tapi setelahnya menjadi bagian yang sama kayak mereka gitu loh. Kan mungkin apa yang ada di kepala mereka adalah bagaimana kita harus merubah dari dalam gitu. Nah itu gimana? Menurut Mas itu bener nggak Mas? Itu kan kata-kata alasan-alasan itu bener nggak itu? Cuma kalau misalkan aku masih skeptis. Maksudku merubah dari dalam itu apa coba? Maksudku pasti bakalan ke bawah arus. Iya, ke bawah arus. Paling enak sih hidup kolektif. Mungkin Mas kalau bisa ngomong tuh Mas sama mahasiswa yang alasannya gitu, tapi di akhirnya juga yang menjadi bagian mereka Mas apa Mas? Nggak ada, apa ya, mengumpat 3 kali ya. Mungkin. Oke Mas. Nah Mas, mungkin selanjutnya kita mungkin ke bidang gender Mas ya. Nah, menurut Mas sendiri itu ada perbedaan nggak sih Mas antara perempuan dan laki-laki saat ini mahasiswa ya, saat melakukan gerakan mahasiswa? Apakah yang terlihat itu hanya laki-laki atau mungkin perempuan punya jalannya sendiri, atau mungkin jangan-jangan perempuan bahkan lebih aktif? Maksudnya? Aku nggak pernah ngobrolin soal ini sih, maksudnya siapapun itu, baik itu perempuan laki-laki ataupun perempuan laki-laki atau laki-laki perempuan, tidak ada bedanya dalam hal kerjaan apapun itu, termasuk dalam hal gerakan mahasiswa. Sebenarnya sama aja ya, gender. Bahkan kayaknya udah banyak banget nggak sih pemimpin tiap-tiap organisasi mahasiswa yang udah cewek, yang udah mempunyai posisi tinggi gitu. Yang diperhitungkan kan bukan soal siapa dia, tapi soal kapabilitas dia mampu apa enggak memimpin sebuah organisasi itu gitu. Sebenarnya juga mau cewek laki-laki juga sebenarnya nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena perempuan pun sebenarnya juga bisa lebih ahli lah cewek. Kan bahasa kan perempuan katanya kan multitasking gitu. Mungkin kita kan cowok kan gimana ya gitu kan. Jadi makanya. Terus mungkin selanjutnya aku mau nanya Mas, kalau misalkan di gerakan sebenarnya bukan gerakan mahasiswa aja sih Mas, kayak misalkan di LPM nih, kayak kita dari LPM mungkin kita bahas LPM aja gitu. Saat melakukan gerakan atau di dalam LPM itu sendiri, itu ada perbedaan pandangan atau perbedaan jauhnya mungkin perbedaan politik gitu loh Mas. Yang satu setuju ini, yang satu enggak. Yang satu mending ini aja, yang satu enggak. Menurut Mas tuh gimana? Apakah itu harus dibenahi? Dan kalau emang iya, menurut Mas caranya gimana? Apa ya? Kalau misalkan menurutku perbedaan pandangan politik ideologi itu kan perbedaan itu yang justru bikin variatif, justru yang bikin pemikiran dalam satu forum itu lebih beragam gitu. Nah, kalau misalkan ada semacam itu perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya, seharusnya itu bukan hal yang ini kalau bagiku. Karena aku berangkat
dari mahasiswa dan benar-benar cuma dari LPM gitu, aku ngelihat perbedaan pandangan politik itu bagiku cukup cukup memuakkan karena sering terjadi karena apa sih yang mereka kejar, maksudku kalau misalkan yang mereka kejar adalah hal yang sama, artinya kan pembebasan dari kaum tertindas, kalau misalkan yang sering disuarakan oleh teman-teman LPM kan itu kan, pembebasan dari kaum tertindas. Selama tujuannya sama, mungkin metodenya yang berbeda toh nggak ada masalah dari itu gitu loh. Mereka punya jalannya sendiri dengan tujuan yang sama. Tapi mungkin mereka takut kalau itu tuh bisa, bahasanya mungkin ngancurin dari dalam gitu loh Mas. Karena kan kalau misalkan satu organisasi tapi satu gerakan tapi nggak punya visi misi yang sama atau ada yang beda, itu kan jadi takut kacau akhir-akhirnya itu. Itu maksudku kalau misalkan nggak, nah kan tadi ngobrolin soal gimana kalau misalkan ternyata di demo ada mahasiswa yang nggak tahu apa-apa kemudian chaos gitu. Nah itu kan juga berawal dari orang-orang yang ada di dalam organisasinya gitu, tergantung dari niatnya dia mau ngapain di situ gitu. Kalau dia mau ngelakuin sesuatu di situ dan berangkat dari identitas yang ada di belakangnya, ya aku rasa dia bakalan tetap di punggungnya bakalan tetap ada ambang-ambang organisasi itu gitu. Ya itu nggak bisa dihilangkan, cuma balikin lagi ke niatnya mau ngapain gitu. Kalau misalkan ke situ mau emang menyelesaikan masalah, ya seharusnya fokus ke itu, nggak kemana-mana. Iya, nggak kemana-mana, malah pikirannya menggok ke hal-hal yang seharusnya nggak diperdebatkan, apalagi soal ideologi dan pandangan politik tadi. Terus seringnya kan sebenarnya itu ada satu tujuan yang sama, tapi karena perbedaan pandangan itu malah jadi buyar gitu. Malah iya, itu kan justru justru jadi potensi dari pihak kampus. Kalau misalkan ngomongin kampus ya, dari pihak kampus ketika ada perbedaan pandangan politik, dia akan masuk dan meredakan semuanya gitu. Iya sih, benar juga. Nah, Mas, tadi sebenarnya aku ini mau bahas yang ini Mas, yang tadi sebelumnya yang kita bahas itu, yang bahas ketika mahasiswa itu udah keluar dari kampus, itu yang tadi kita bahas yang ternyata mereka balik lagi nih ke kubu yang mereka perangi dulu gitu. Tapi sebenarnya aku mau bahas itu, menurut Mas sendiri itu kan kita kan mahasiswa itu bisa dibilang aktivis lah kan, orang ngomongnya aktivis itu kan. Nah, gimana caranya setelah kita keluar dari lingkup kampus itu kita tetap di jalan yang benar seperti yang kita perjuangkan dulu gitu loh Mas. Ya, agar kita sebenarnya ada hubungannya sama yang tadi, gimana cara agar kita itu tidak ke bawah arus, karena kan emang susah banget kan kalau nggak ke bawah arus, ntar disingkirkan lah, nggak dilihat lah. Menurut gimana? Aku balik lagi soal bandit dan desa tadi kan. Dan hal yang paling menyenangkan, ini bayangan idealku ya, hal yang paling menyenangkan setelah lulus kuliah, ya balik lagi ke rumah, bikin bikin komunitas kolektif, kemudian menyebarkan apa yang didapat dan akses yang didapat selama kuliah kepada orang-orang sekitar. Hal-hal semacam itu bisa membebaskan kita dari aku pengen masuk ini gitu. Ketika itu bisa melindungi pandangan kita lah bahasanya. Iya, balik ke masyarakat, balik ke rumah katakanlah. Apalagi mungkin teman-teman yang di bidang persma balik ke kegiatan menulisnya, balik ke rumah. Hal-hal kolektif, hal-hal kecil semacam itu kan bisa menghindari kita dari yaitu kerakusan tadi. Tapi kalau bukan rakus Mas, itu mungkin karena memang dipaksa aja gitu. Karena misalnya Mas nulis nih Mas, PPM kan nulis. Kita nulis berita, nggak suka, itu kan udah biasa lah hal. Kamu berhenti, kamu nulis apa yang saya mau. Kayak media-media dikontrol kan banyak kan. Menurut Mas gimana itu? Ya kan sebenarnya susah untuk keluar dari cangkang itu gitu kan. Ya itu, aku pikiran idealku tetap balik ke awal lagi, apa yang harus dilakukan dan bikin aja agenda-agenda kolektif. Salah satunya mungkin teman-teman bisa main ke ini buat belajar gimana caranya keluar dari sistem, keluar dari cangkang. Teman-teman bisa main ke Museum Huruf. Di situ Mas Erik bakalan cerita banyak soal bikin agenda kolektif, balik ke rumah, dan bagaimana caranya agar tidak hanyut oleh sistem. Sesederhana teman-teman ikut jadi ini aja dah,
ya aku nggak melarang teman-teman untuk bertindak politik di luar sana gitu. Semua orang juga bakalan politis. Sesederhana teman-teman ikut tim ses dan sebagainya, itu kan pembukaan awal, kemudian pada akhirnya bakalan melebur ke dunia itu gitu. Iya sih benar. Itu potensi bakalan jadi bandit baru bagiku. Karena emang tuh bahaya loh Mas. Nyata gitu loh. Ada aja yang dulu orasi, yang dulu ini. Dan bukan sekarang sebenarnya, bukan sekarang aja, dari dulu ya. Mungkin kita lihat pejabat sekarang yang Mas tahu lah kan, ada lah beberapa yang dulu yang sekarang tidur DPR kan, tapi dulunya teriak-teriak. Ya, ada ya gitu kan. Mas, kalau menurut Mas sendiri tuh sebenarnya gerakan mahasiswa ini punya dampak sampai ke internasional nggak Mas? Kalau Mas lihat-lihat gitu. Apakah dunia luar itu merhatiin nggak sih Mas atas gerakan mahasiswa itu? Oh, iya, aku ngambil contoh ini ya. Contoh kalau misalkan di Indonesia gerakan mahasiswa, jangan gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat. Mungkin ada mahasiswa yang terlibat di situ. Itu gimana soal konflik agraria di Pakel. Itu kan kampanyenya teman-teman dari luar negeri, dari Inggris juga menyuarakan soal pembebasan 3 petani Pakel itu juga. Atau perjuangan HAM mahasiswa Papua, aliansi mahasiswa Papua yang ada di mana-mana. Itu kan juga memiliki dampak kampanyenya, suaranya sampai ke Inggris dan sebagainya itu. Atau kalau misalkan kita tarik lebih dulu, gimana soal revolusi Prancis dan sebagainya, itu kan gerakannya diakomodir oleh mahasiswa, buruh dan kaum intelektual kan. Berarti kalau tadi mungkin suaranya sampai ke internasional, tapi sebenarnya pengaruh kebijakannya. Ada pemikiran nggak Mas kalau sebenarnya mahasiswa itu juga butuh dan akan lebih diuntungkan kalau ada bantuan dari dunia internasional gitu? Bantuan suara aja. Kayak bantuan suara, misalkan dunia internasional tuh negara lain tuh ada yang support suara, ada bahkan mungkin support bicara langsung dengan sesama pejabat gitu. Menurut Mas diperlukan nggak? Aku ngerasanya gerakan sekecil apapun, gerakan pembebasan sekecil apapun pasti dihitung efeknya. Bahkan sesederhana teman-teman dapat broadcast soal kekerasan HAM misal, kemudian menyebarkan itu terhadap teman-teman di kelasnya misal, itu kan juga bentuk penyadaran terhadap teman-teman di kelasnya gitu soal pelanggaran HAM yang teman-teman dapat broadcastnya gitu. Itu kan hal kecil gitu loh. Bahkan hal kecil yang mungkin dari orang luar negeri pegang soal kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia saja, itu kan juga bagian dari menyuarakan, membantu menyuarakan. Dan kalau misalkan bicara dampak, ya balik lagi, kita bakalan empati kalau misalkan kita tahu. Dan ada orang-orang yang berlipat ganda yang tahu soal kasus itu kan juga bakalan lebih bagus gitu. Makin banyak bantuan gitu Mas. Mungkin ini Mas ya, jadi kita itu tadi buka SOP, jadi kita juga udah nyari-nyari minta pendapat atau mungkin ada pertanyaan dari anak FISIP. Mungkin sebentar aku buka dulu. FISIP ini Mas. Bentar. Nah ini Mas, tadi kita buka SOP itu di IG Mas. Nah kita pilih satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan itu tuh kenapa mahasiswa sekarang tidak seaktif dulu? Ini sebenarnya juga kita ngerasain kan. Dan jadi kita juga udah sempat nyinggung. Menurut Mas sendiri nggak Mas? Kok mahasiswa tuh udah nggak seaktif dan membara seperti dulu tuh? BTW aku juga mahasiswa sekarang lagi. Iya kan, maksudnya pandangan Mas lah gitu. Iya, kalau misalkan nggak tahu ya, aku pernah jadi sama teman-teman ya juga mereka terlibat dalam aksi kamisan juga, teman nongkrong kita lagi bingung, nggak ada teman diskusi katakanlah. Kan kita percaya bahwa membaca, menulis dan berdiskusi itu 3 hal yang nggak bisa dilepaskan gitu. Ketika kita udah baca buku, kemudian kita mau mendiskusikannya sama siapa gitu. Kayaknya teman-teman udah pada habis kuliah balik ke kos, besoknya bangun kuliah lagi, balik ke kos lagi. Kayak gitu-gitu aja. Pada akhirnya
kita memutuskan waktu itu bikin CLBK, teman-teman yang bikin. CLBK ini cerita lama berakhir kajian. Waduh, maksudnya itu gimana? Itu kita ngobrolin soal filsafat. Filsafat ya iseng-iseng main-main doang. Karena kita ngerasa minimnya pengetahuan soal filsafat, kita bikin itu. Dan berharapnya ada mahasiswa yang dari luar koloni kita untuk ikut bergabung ke diskusi itu, biar nggak ini doang gitu loh. Dan ternyata selama berapa kali berjalan ya, 7 kali berjalan, iya orang-orang itu aja yang bikin, orang yang sama terus yang bikin orang itu. yang sama, yang datang ke situ gitu. Apa ya yang bikin kayak gitu, aku juga bingung. Mungkin kalau misalkan ditanya ke teman-teman mahasiswa yang ada sebelum pandemi, mereka bakalan bilang kalau misalkan ini merupakan efek dari pandemi. Padahal maksudnya juga ada hubungannya enggak juga kan sebenarnya. Iya, kalau kata seniorku tuh pernah bilang kalau misalkan kita naif kalau misalkan menyalahkan kondisi Karena pandemi gitu. Iya. Masa mager aja, jangan ngomongin soal pandemi. Iya, bener sih, Mas. Oke Mas, mungkin itu aja sebenarnya Mas podcast kali ini. Mungkin sebelum aku Mas ada kata penutup mungkin. Apa ya kata penutupnya? Mungkin karena aku diajak ke sini dari teman-teman Kamisan, aku berusaha mau bilang kepada teman-teman yang nonton ini, aku suka sama suaranya teman-teman yang terlibat dalam perjuangan kasus Kanjuruhan. Dia bilang gini, kalau misalkan negara akan selalu menghalangi cinta kasih kita kepada orang terdekat, lawan balik kekerasan negara karena cinta adalah bentuk bertahan paling liar gitu. Oke Mas, mungkin itu aja untuk podcast kali ini. Aku Muhammad Rehan, izin undur diri, dan Mas Kubai izin undur diri juga. Mungkin itu saja, jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.